Buahai kita oke, kamerina, kau pati doa apa, kau kekal, suster Nurul, suster Veronica, suster Beatrice. Kamerina supaya jaga apa, mulanya baik-baik. Sekarang apa gereja tahu juga Saudi Arab. Jadi kami terima berkat ini, kami mau tua bagi Saudi. Oh, kami ini maka ambu mamo, papa mamo, ini ami, aji kai, betanara, new mai, new koro pe, jega pe, barang Saudi piara. Juga suster Veronica, no suster Beatrice, sudah Saudi piara. Tapi kamar ka biara, mereka biara. Kami ini, kami be mana salah, merasalah bimbai ke abe bukan Saudi biara. Tapi abe mana, erulaka. Sudah bagi Saudi biara, ini main apa tahu mereka biara. Jaga bani, jaga pawe, raka bela. Ini amil apa lakunya, jadi jaga bani. Wanggai jaga raka bela. Pengaluman siap. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berarah menuju ke susteran yang dipandu atau diantar tarian. Musik jalan PMP pimpin kita semua. Yang pertama adalah tari dan yang dipimpin oleh Pak Jokowi di depan. Sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Good evening, ladies and gentlemen, especially for Sisters Veronica and Sisters Beatrix. Welcome to the celebrations of the eternal vows of Sisters Veronica and Sisters Beatrix. Selamat datang di acara perayaan syukur kaul kekal Suster Veronica dan Suster Beatrix. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara, Usik Ufri Amsok Majo, Wakil Uskup Naa Nuhurwa. Dear members from the House of Representatives, Wi Ami Tabe Tangarmora, Amang Kepala SKPD Kabupaten Maluku Tenggara, Winoran. yang kami hormati para imam, biarawan dan biarawati, Amsok Majo, Tetenian Adat. dear the leader of Station Board who have the opportunity to attend this celebration, Wi Ami Tabe Tangarmora, Amang Ketua Lukun, Nora Ketua Lingkungan Winoran. yang kami hormati para undangan yang hadir, teristimewa yang berbahagia, kedua sang yubelaris Suster Veronica Ruga SDA dan Suster Beatrix Gelan SDA bersama dengan keluarga. Neni Tora Amang Reta Seu, Olang Sareng Kamang Bido, 5 Aun Santo Benjer, Sai Huer Tuber Kaul Kekal Mi Amin, Suster Veronica Ruga, Nora Suster Beatrix Gelan. by giving praise and gratitude to Almighty God, the celebration of eternal vows of Sisters Veronica and Sisters Beatrix. It sakrat, it fasak, en hov it lilik sauk en rat, dit duat hirin kuas bung langit. Utin ni berkat bo, it nem na alidar mulia iran. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara syukuran kaul kekal Suster Veronica dan Suster Beatrix dengan sorotan tema Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan ini dimulai. Because of that, my Savior.
Jejak panggilan hidupku. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Ketika anak bertumbuh dan berkembang dalam keluarga yang pendidikan iman terarah dengan baik, maka iman anak juga bertumbuh dengan karakter dan pribadi yang baik. Seperti yang terjadi padaku, gadis kecil. Dalam heningku berjalan, mengarungi jejak langkah kehidupanku. Pada usia mudaku, aku bebas pergi kemana aku suka. Setiap hari aku ke gereja, berdoa bersama orang tua, dan doa rosario menjadi doa rutin kami. Satu saat tanganku menjangkau, mengambil selembar kertas putih bersih. Kulukiskan di atas kanvas lukisan indah tentang seorang gadis cantik berbusana putih, indah nan suci, bermahkotakan emas dan permata. Anganku terbang melayang, berarak megah, kadang kelabu, kadang putih mekar bersama mekarnya hati, bersama berkorbannya emosi keras, lembut, meledak. Suara batinku terus bertanya, ada apa yang terjadi denganku dan perasaanku? Ketika ku tatap lukisan itu, ada aliran kesejukan merasuk sukma. Teduh, kini dalam pijakanku melangkah di suatu hari. Aku gadis kecil yang mungil, pergi bersama ibu ke gereja dan melihat arca Santa Teresa dengan busana yang menarik. Aku berkata, saya akan memakai baju ini suatu saat nanti. Engkau tuntun aku ke lembah yang subur, dalam hamparan rumput yang menghijau. Embun menetes satu demi satu, membasahi benih panggilan yang mulai bertumbuh dan bersemi. Kadang menyesat dada, kadang menyejukkan, namun hanya kuserahkan pada kehendak-Mu menuju padang ilahi-Mu. Tahun berganti tahun, aku gadis kecil bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh bersama dengan benih panggilanku. Kini dalam pijakanku yang kekal, sekarang Kau ikatkan sabuk pada pinggangku, Kau kenangkan kasut pada kakiku, Kau memahkotai jubah kegembalaanku, Kau antar aku ke dalam keheningan jiwa. Kadang menyengat dada, kadang menyejuk sukma. Akhirnya aku memutuskan untuk harus menjadi seorang biarawati. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, padamu Tuhan. Meski dalam kalut hatiku yang membiru, aku takkan meragu. Ku yakin Engkau menyertaiku selalu. Kubutuhkan dirimu untuk lanjutkan cintaku. Aku manusia biasa, rela meninggalkan semua kesenangan, kebahagiaan, serta semua hal duniawi yang merupakan kebutuhan sensitif pribadi setiap manusia normal
yang hidup di dunia ini. Dengan tekad dan semangat yang terpatri dalam diriku, maka semua tantangan yang dihadapi dapat dilewati berkat niat dan ketekunan yang dimiliki. Pada tahun 2007 diterima sebagai aspiran, 2008 pastulan di Filipina, kembali ke Flores 2009, mengikrarkan kaul pertama 28 Mei 2015, dan akhirnya di suatu titik di mana harus menandai diriku dengan mengikrarkan kaul kekal 21 Oktober 2021. Tuhan, aku di sini menjawab panggilan-Mu. Tuhan, aku siap untuk melayani dan mencintai-Mu. Aku telah meninggalkan segalanya hanya untuk mengikuti Engkau. Inilah hatiku, pikiranku, jiwaku, dan seluruh hidupku. Hidupku ini seluruhnya kubawa ke hadapan Tuhan. Utuslah aku, Tuhan, pakailah hidupku untuk menggenapi apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati-Mu. Apapun resiko yang menghadang, aku siap menghadapinya. Dan segala beban yang kutanggung, aku siap menanggungnya. Semua ini adalah keputusan pribadi yang bebas dan merdeka, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Aku menyertai Engkau sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang terhormat
anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati, Wakil Uskup Wilayah Kekecil yang diwakili oleh yang terkasih Pastor Agus Supanet MSc, staf ahli Bupati, Asisten Sekdak, pimpinan OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, Camat Kekecil, para imam, biarawan dan biarawati, pimpinan komunitas Suster Para Malaikat Langgur, pimpinan komunitas Suster Para Malaikat Maumere bersama rombongan dari Flores, selamat datang di Tanah Kei. Para kepala PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, para kepala OHOI, dan Ketua Dewan Pastoral Stasi bersama para Ketua Lingkungan dan Dukun, serta tokoh adat dalam wilayah pelayanan Suster Para Malaikat. Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir, teristimewa, yang berbahagia, kedua sang jubilaris, Suster Vero dan Suster Beatrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya, sehingga kita bisa berkumpul untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang kita terima. Teristimewa rahmat panggilan bagi kedua suster terkasih, Suster Vero dan Suster Beatrix, dalam perayaan Kaul Kekal. Dasar. Kaul adalah janji yang diucapkan oleh seorang anggota religius untuk memuliakan Tuhan. Orang berjanji secara sadar dan rela untuk berbuat sesuatu yang pada umumnya tidak dituntut darinya, yang lebih berkenan kepada Tuhan daripada yang sebaliknya. Kaul kekal diikrarkan seorang anggota lembaga religius dan menyangkut hidup adalah kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan seumur hidup. Makna hidup bagi seorang biarawati sangatlah penting karena dapat menjadi dasar untuk bertahan pada pilihan hidup membiara. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Dengan demikian, perayaan Kaul Kekal perlu dirayakan secara baik, agar janji yang diucapkan benar-benar dihayati, sehingga menemukan arti hidup bagi seorang biarawati. Atas dasar itulah, pada tanggal 29 Agustus 2021, dibentuklah panitia perayaan Kaul Kekal Suster Para Malaikat sebagai pelaksana kegiatan dimaksud. B. Tujuan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meneguhkan kembali janji suci kedua suster terkasih. Kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama. Ini kita bersyukur bahwa perayaan Kaul ini dapat dilaksanakan di Kei. Seharusnya di Italia, tapi karena pandemi sehingga dilakukan di Kei, bukan di Flores. Padahal dua suster ini orang Flores. C. Kegiatan. Perayaan Kaul Kekal bagi kedua suster terkasih dilaksanakan dalam bentuk perayaan misa kudus dan seremoni. D. Waktu. Perayaan Kaul Kekal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 16 sampai selesai. E. Biaya. Biaya pelaksanaan kegiatan perayaan Kaul Kekal diperoleh melalui penjualan kue dan korek api serta sumbangan dari donatur lainnya. F. Penutup. Mengakhiri laporan ini, saya pribadi dan atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Bupati Maluku Tenggara yang telah berpartisipasi mendukung acara ini, bahkan hadir bersama kita saat ini. Yang kedua, Wakil Uskup Kekecil yang telah mempersembahkan misa bersama para pastor dalam wilayah Kekecil.
Ketiga, para donatur yang telah berpartisipasi dalam mendukung perayaan syukur ini. Kelima, kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sejak awal bekerja sama hingga terselenggaranya acara ini. Semoga semua kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudari mendapat ganjaran yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya, saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Dan saya mengundang dengan hormat Pak Bupati Maluku Tenggara untuk berkenan menyampaikan sambutan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan, siapakah manusia sehingga Engkau ciptakan? Siapakah dia sehingga Engkau kasihi? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Tahir Atubun. Mohon maaf kalau saya sebut salah. Segenap perangkat pimpinan daerah Maluku Tenggara, anggota dewan, pimpinan tarekat Suster Para Malaikat, Muder Michelina Akucela, dan staf General Suster Para Malaikat di Roma, pimpinan Suster Para Malaikat di Langgur, Suster Cecil, dan komunitas Suster Para Malaikat Momere, Suster Romana, para Romo, para frater, biarawan-biarawati, undangan sekalian yang saya hormati dan yang saya kasihi. Saya sengaja mengutip Mazmur karena sebagai keluarga, terutama salah satu dari yang berkaul pada hari ini, Suster Veronica, itu saudari saya, saudari kandung saya, dan Suster Beatrix, saya sempat 2 tahun bertugas di paroki beliau tahun 1999 sampai tahun 2001 sebagai pastor di sana, mengenal cukup baik, cukup dekat keluarga ini. Dan dari latar belakang keluarga seperti ini, kami bertanya diri, siapakah kami ini? Sehingga Tuhan memilih dari keluarga kami orang-orang untuk menempuh jalan panggilan khusus. Panggilan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk semakin rendah hati melayani Tuhan dan sesama. Kami datang jauh dari Flores, dari Ende, dari Momere. Kami merasakan sungguh persaudaraan kekeluargaan di tempat ini. Orang datang mendukung kegiatan ini. Orang datang mendukung panggilan ini. Sehingga pada tempat yang pertama, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur, ibarat kita membuka pintu bagi terjadinya mujizat Tuhan atas hidup dan panggilan kita masing-masing. Pada tempat yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh dukungan, terutama kepada pimpinan Suster Para Malaikat dan para formatris melalui masa-masa pembinaan yang dilalui oleh 2 anak adik saudari kami ini dari Maumere ke tempat yang lain lagi, dan akhirnya pada perayaan Kaul Kekal, perjalanan menuju titik nol di tempat ini. Mereka belum apa-apa. Maka ucapan terima kasih ini serentak menjadi permohonan kami agar kita tetap dan terus mendukung siara komunitas mereka, karya pelayanan mereka, untuk memuliakan Tuhan dan biarkan Tuhan berkarya, memberi berkat bagi banyak orang. Sebagai keluarga, kami memang mendukung dengan sungguh, dan sebagai kakak yang pernah melewati jalan yang
khusus ini panggilan yang mendebarkan sekali. Manusia boleh sangat ambisius, ingin meraih imamat, ingin meraih mahkota kaul kekal, tapi itu bukan punya kita. Maka ketika hari ini kedua anak adik saudari kami mengikrarkan tri prasetya kekal dalam biara suster para malaikat, saya tidak tahu anggota keluarga yang lain, tapi saya pribadi sebagai kakeknya yang Romo merasa seperti beban terlepas dari pundak saya. Tetapi sekaligus ada beban baru, terus mendukung mereka pada karya pelayanan mereka. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia yang telah dengan cara yang sangat istimewa. Jujur saya sangat mengapresiasi tinggi, memberi penghargaan yang tinggi untuk kerja keras dari panitia mendukung acara syukuran kaul kekal dua anak adik saudari kami ini. Dan tentu peristiwa istimewa ini ibarat batu dasar agar ketika Anda melihat lagi begitu banyak orang mendukung Anda, begitu banyak tangan terulur mencintai Anda, Anda tidak boleh main-main dengan panggilan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok tertentu, kemarin kelompok Volba Morata, lalu semalam kelompok Rua Mesu, itu kelompok yang dari kampung saya sendiri, saya rasa seperti langsung di ulu hati, saya air mata hampir jatuh. Kami datang dari Ende, dari Momere, kami pikir di sini kami tidak punya siapa-siapa. Tuhan telah menempatkan, mengutus orang-orang yang buat kami merasa tidak sendirian. Terima kasih dan maju terus, Rua Mesu dan Volba Morata. Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, kami juga menyadari bahwa sebagai keluarga dalam rangka mensyukuri acara kaul kekal ini, kami tidak memberi banyak, bahkan kami menerima sangat banyak. Kami mohon maaf untuk kekurangan kami dan berterima kasih untuk segala kebaikan. Sebagai kenang-kenangan, saya mengundang Suster Cecil dan Ketua Panitia untuk ke depan. Ada bingkisan kecil ala kami orang Endelio, ada ragi dan ada sarung untuk Bapak Ketua Panitia. Saya undang sekali lagi Suster Cecil dan Suster dan Bapak Ketua Panitia. Ini yang bawa ini saudari saya juga, kakak persis di atas Suster. Ini tas, tapi kalau saya bisa buka ini isinya sarung ende. Ya, saya langsung buka Suster ya. Terima kasih dan selamat malam. It's time to sing.
Please welcome from the head of Sister Cecilia Gortinatano on the stage. Sambutan Suster Kepala kepada Suster Cecilia Gortinatano disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, yang dengan hormat saya sebut Bapak Muhammad Tahir Hanubon, pimpinan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Camat Kekecil, pejabat Uhui Langgur, kepala Uhui yang sempat hadir, yang saya hormati Wakil Uskup Kekecil yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pastor Agus Soplanit MSC, para pastores Kekecil yang sempat hadir, biarawan dan biarawati yang sempat hadir, saudari saya Suster Romana Kabilian, pemimpin komunitas di Maumere, itu murid saya. Sekarang murid melebihi dari tuannya. Keluarga, para suster, para malaikat yang sempat hadir, dan keluarga dari kedua jubilaris Suster Beatrix dan Suster Veronica, secara khusus Ibu Saudara Romo Felix Dari dan Saudari dari Suster Veronica yang datang dari ND untuk menghadiri perayaan Kaul Kekal ini. Selamat malam dan selamat datang saya sampaikan kepada semua undangan yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami, keluarga besar suster-suster para malaikat, dalam perayaan Kaul Kekal. Pada malam ini, dengan hati yang penuh syukur dan gembira, kita memuji Allah Tritunggal atas rahmat panggilan yang dianugerahkan kepada tarikat suster-suster para malaikat, karena kedua suster kita ini telah menanggapi panggilan Tuhan dengan menjawab si, oh ya, dengan sepenuh hati. Bukan semua bunga bisa dipakai sebagai penghias di altar. Bukan semua kita bisa menjawab panggilan Tuhan, dan bukan semua yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan itu setia. Tuhan memanggil untuk mengikutinya bukan untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi untuk menjadi setia kepadanya. Kedua suster kita ini, Sister Veronica dan Sister Beatrix, dengan hati yang penuh kasih, telah memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan secara total dengan mengatakan, ya, kasihilah Dia yang setia memanggilmu sejak semula. Tuhan tidak menghitung kelemahan-kelemahan kita, tetapi memberi rahmat kepada kita, sehingga kasih yang kamu terima dari Tuhan dapat kamu salurkan kepada sesama. Untuk Sister Bea dan Sister Veronica, terima kasih atas kesetiaan kamu kepada Tuhan lewat tarikat suster-suster para malaikat. Semoga tetap setia
sampai akhir hidup. Untuk orang tua dan keluarga, terima kasih karena dengan rela mempersembahkan putri-putri kalian untuk mengikuti Tuhan lebih dekat melalui tarikat suster-suster para malaikat. Selanjutnya, atas nama komunitas suster para malaikat di Maumere dan di Langgur, saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Eko Riaan Projo yang telah memimpin perayaan Ekaristi tadi. Memimpin perayaan Kaul Kakal tadi di gereja yang solemn. Kami sampaikan juga ucapkan terima kasih kepada Dewan Paroki Stasi Langgur, Ketua Stasi Fan, Ketua Stasi Wailulir, dan Ketua Stasi Satihan, Dewan Paroki dan Stasi Tual. Umat lingkungan Gilberto secara khusus Rukun Beata Maria Serafina, orang tua murid Tika PAUD Beata Maria Serafina Learning Center, para donatur dan juga paroki-paroki serta stasi-stasi yang telah membantu untuk mendukung acara ini. Dan untuk semua yang dengan sungguh luar biasa membantu mendukung perayaan Kaul Kakal ini, yang mana tidak sempat kami sebut satu persatu. Ucapkan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada panitia perayaan Kaul Kakal yang dengan semangat dan setia dalam mempersiapkan perayaan Kaul Kakal ini hingga pada terselenggaranya perayaan ini dengan berjalan dengan baik dan lancar. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kami berdoa, semoga Tuhan membalas dengan rahmat yang berlimpah. Sekian dan terima kasih. Naitul sak pangnanan, ental wakil uskup na anuhurwa. Sambutan wakil uskup wilayah Kei Kecil yang diwakili oleh Pastor Agus Soplani. Kepada pastor disilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak kita semua, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Maluku Tenggara, kepala-kepala SKPD, Bapak Camat Kei Kecil, Bapak Ohoi Langgur dan sekitarnya. Saya tidak biasa menyebut yang seperti begini, jadi sepertinya saya menghafal begitu ya. Tapi saya berusaha, semoga tidak terlewati. Dan semua kita, biarawan, biarawati, para pastores Kei Kecil yang sempat hadir di malam hari ini. Yang saya banggakan, keluarga dari kedua suster, Suster Beatrix dan Suster Veronica, yang saya kasihi, Suster Cecilia dan Suster, sabar saya lihat dulu. Mengapa barang ini dia tidak terbuka? Sampai di atas baru dia ini hang. Ya, dan Suster siapa tadi? Mana? Ya, yang itu sudah. Baik, saya kalau ingat, kalau tadi saya sepanjang perayaan Ekaristi mengingat momen seperti ini yang sudah saya alami, sehingga
kepada Suster Veronica dan Beatrix. Saya tidak tahu Suster Veronica dan Suster Beatrix situasinya saat ini bagaimana, situasi hati, situasi batin bagaimana. Tapi saya merasa ketika saya mengikrarkan kau kekal, justru saya merasa Tuhan, betapa saya tidak layak di hadapan-Mu. Hatiku, jiwaku, sudah ku serahkan, hanyalah bagimu, Yesus yang termanis. Aku mau bersaksi hanya untukmu, sekarang hingga selamanya. Ya, Suster Veronica dan Suster Beatrix, dalam kelemahan kita mencoba untuk memberi apa yang kita miliki. Ketika tadi ketua panitia bilang tidak jadi di Itali tapi jadi di Kei, saya bisik-bisik kepada Bapak Bupati, ini Itali teh. Betul Bapak Bupati, Italia ini EWAF, Langgur ini Vatikan. Jadi kehadiran kita, biarawan biarawati, para imam, adalah kesaksian yang paling nyata dari kemurnian hidup ketika kesetiaan dipertanyakan, ketika banyak hal yang terjadi di sekitar kita sehingga saya tunduk malu. Di mana itu janji, ya Tuhan, saya mau murni di hadapan-Mu. Ini Vatikan, ini Itali. Sehingga memang perayaan hari ini menjadi sebuah cermin bagi kita semua untuk belajar taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Karena itu ikrar kita, kaul kita. Ketika orang berlomba-lomba mengejar kekayaan, kita biarawan biarawati belajar untuk hidup dari apa yang kita terima dan mensyukuri itu. Suster Veronica dan Suster Beatrix, ini malam di mana kita dipilih Tuhan untuk menyatakan bahwa hidup membiara itu membahagiakan. Ulurkan Tuhan tangan kasih-Mu, bimbing setiap langkahku dalam melayani. Jangan Kau biarkan diriku tergoda lagi oleh arus dunia ini. Jangan
dari Sister Vero kita berdoa, Sister Beatrix kita berdoa, Bapak Bupati kita berdoa, semua umat, biarawan, biarawati, para suster berdoa untuk kita semua supaya kita tidak tergoda oleh arus dunia ini. Teristimewa berdoa untuk kami biarawan, biarawati, berdoa untuk Sister Vero dan Sister Beatrix supaya malam ini, hari ini adalah untuk selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam. Naitul sak fangnanan ental dir hamuang kupni Maluku Tenggara. Uher valiak mam omemam Dr. Andus M. Taher Hanubun. Sambutan Bupati Maluku Tenggara kepada Dr. Andus M. Taher Hanubun dengan hormat disilahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Tadi pastor sebikin ketong bangun tuh tidak boleh mengantuk. Semangat yang luar biasa. Saya mau meniru kata-kata beliau sebagai seorang pastor. Beberapa hari yang lalu waktu awal COVID-19 ini saya buat kayak di Itali. Memang benar kita berdoa di kantor bupati sana. Saya tiru video yang dikirim dari Itali. Jadi berdoa dan ada yang menghadap tembok, duduk di mana-mana lalu berdoa. Itu videonya ada dan persis seperti di Itali. Jadi tidak salah, pastor. Yang saya hormati Bapak Wakil Uskup atau yang mewakili Pastor Agus, yang saya hormati Pastor Felix Romo yang hadir di tempat ini. Suster ini tidak sendiri, ada saya dan teman-teman lain. Karena saya dan istri memang sahabat suster. Jadi di mana ada suster, di situ ada saya dan istri. Jadi Romo saya usah khawatir. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang hadir, pimpinan DPRD, para camat, kepala HOI yang hadir, dan lebih khusus Suster Cecilia yang saya hormati, dan yang saya hormati pimpinan kelompok katedral Gereja Katolik beserta umat Katolik yang berbahagia. Teristimewa kedua suster terkasih yang hari ini merayakan kaul kekal, Suster Veronica dan Suster Beatrix Gelan. Selamat. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberi kesempatan bersama-sama dalam persekutuan hidup orang bersaudara di Nuhu Eva. Bapak Pastor Felix, Diki, siapa yang datang di sini itulah masyarakat sini. Jadi suster saudara kita ini datang dan coba tanyakan kepada beliau bagaimana saya punya perasaan dengan suster. Kami merasa seperti saudara, dekat sekali. Jadi tidak boleh ada keraguan, khusus buat saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dari NTT. Suster ini adalah bagian dari kehidupan kami. Amin. Saya dengar penerimaan kaul kekal komunitas suster para malaikat ini harusnya diselenggarakan di Roma, Itali, tetapi dipindahkan sedikit ke Maluku Tenggara atau K. Itu adalah kebahagiaan kita. Mungkin COVID-19 itu juga membawa wabah, tetapi juga membawa kebahagiaan karena hari ini kita bisa merayakan di sini. Amin. Saya percaya berkat para martir KK akan tercurah bagi panggilan suci kedua suster dalam menepak jejak langkah Beta Maria Serafina, pendiri tarekat suster para malaikat. Hadirin yang berbahagia, kearifan lokal suku K sampai saat ini masih terjaga.
Sekalipun kita harus berani berkata jujur bahwa ada sedikit pergeseran disebabkan oleh perilaku orang-orang yang tidak mau berkata jujur tentang sebuah kebenaran. Jarang sekali orang mau mengatakan bahwa inilah yang benar karena ada kepentingan lain. Leluhur kita telah mengajarkan banyak hal yang dalam hal membangun relasi sosial masyarakat dan banyak hal-hal baik yang saya melihat budaya menghormati tamu dan para pendatang sangat dijunjung tinggi. Tak salah kalau hampir semua pimpinan di Oyohoi adalah para pendatang yang diberi kekuasaan untuk memimpin. Inilah kebesaran jiwa orang Kei. Kita orang Kei sedari dulu adalah komunitas masyarakat adat yang terbuka bahkan terhadap budaya lain. Meskipun budaya kita tetap harus dijaga dan dilestarikan. Romo Felix bahwa dan keluarga di Kei sebelum datang agama, kami diatur oleh Bapak Raja Van ada adat. Dan adat itu Bapak Pastor, Pak Romo, para suster, adat itu tidak beragama. Kemana saja itu kita masuk. Makanya ada marga-marga yang rahayaan, renyaan, sama-sama ada yang Muslim, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Itulah kehidupan Kei. Yang saya sering bilang bahwa darah yang mengalir di tubuhmu itu juga darah yang mengalir di tubuh saya. Maka kami adalah panganan ain manut anhe dulur but anhe ni ngifun. Pelayanan imam yang dilakukan komunitas suster para malaikat tentu punya tujuan yang mulia, yakni turut serta dalam membangun iman maupun sumber daya manusia lewat karya pendidikan di tanah Kei. Saya secara pribadi, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas karya baik komunitas suster para malaikat di tanah Eval yang kita cintai ini. Pemerintah daerah dalam berbagai keterbatasan senantiasa mendukung semua karya rohani, baik Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, semua agama yang diakui oleh pemerintah. Daerah ini hanya bisa berkembang apabila masyarakat punya satu visi untuk secara tulus membangun daerah ini, bukan sebaliknya. Daerah ini akan hancur apabila semua karya baik yang hendak dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun komunitas maupun individu selalu dianggap salah, bahkan dihalang-halangi. Hari ini kita mohon doa supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saya Romo, saya coba mau ke sini, saya coba cari-cari apa yang harus saya sampaikan. Kalau tadi Pastor Agus menyanyi, saya tidak menyanyi, tapi saya menyampaikan beberapa firman Tuhan. Santa Teresa dari Calcutta, dia menyampaikan begini: orang yang memberi dengan senyuman adalah pemberi terbaik, karena Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Para suster tidak kaya, tapi senyum dan doamu adalah pemberian yang tak ternilai harganya bagi Nuhu Eval. Kami merasa bahwa perbuatan kita hanyalah setetes air di samudra, namun samudra akan berkurang jika setetes air tersebut tidak ada. Para suster dan hidupmu di bumi larul ngabal ini bagaikan setetes air di atas samudra kehidupan. Komunitasmu memang kecil dan terkurung di biara ini, tapi doa-doamu menjangkau dunia seluruhnya. Kata-kata Martin Luther King. Yang berikutnya saya mau sampaikan, gelap tidak bisa mengusir terang.
Gelap tidak bisa mengusir gelap, hanya terang yang bisa. Kebencian tidak bisa melawan kebencian, hanya cinta yang bisa. Para suster adalah terang yang menerangi kegelapan dosa dunia. Dengar baik-baik, beta ulang juga. Para suster adalah terang yang menerangi kegelapan dosa dunia. Para suster adalah cinta yang mengusir kebencian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melalui perbuatanmu yang baik dan kemuliaan Bapamu yang di surga. Matius 5:15. Yang terakhir, masih ada lagi. Bukan beta ambil versi Romo, bukan, tapi beta baca. Hidup para suster bagaikan lilin yang bernyala di bumi Eval ini. Tetaplah bernyala dengan doa-doamu, agar tanah ini aman dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santo, nama budaya, salam kebajikan.
Sekilas balik pengalaman panggilan kedua sang yubelaris, sekaligus pemotongan kue kaul. Kepada kedua sang yubelaris, Suster Veronica dan Suster Beatrix, disilahkan. Selamat malam untuk kita semua, salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Maluku Tenggara, yang saya sapa dengan kasih Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun, dan segenap jajarannya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Yang pertama-tama, kami berdua bersyukur kepada Tuhan karena kami menyadari bahwa kami berdua bisa berdiri di tempat ini bukan karena kehebatan atau kekuatan kami, tetapi doa dan dukungan dari kamu semua. Terima kasih banyak. Dan kami tidak bisa berkata apa-apa, hanya mau menyampaikan terima kasih, dan terima kasih. Ini bukan akhir dari semuanya, namun ini merupakan awal titik baru perjalanan hidup yang harus kami berdua jalani. Perjalanan masih panjang. Doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, kehadiran pada malam hari ini menguatkan kami bahwa walaupun tantangan, rintangan yang akan kami hadapi ke depan tidak menjadi tantangan, tidak menjadi suatu halangan atau rintangan, namun menjadi suatu kekuatan atau semangat dan keyakinan, percaya yang teguh bahwa Allah yang memanggil kami tetap setia. Makanya untuk itu kami berdua memilih moto pada perayaan Kaul Kekal kami pada malam hari ini adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami tidak perlu takut untuk apapun, tantangan apapun. Kami percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami, Dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekilas pengalaman perjalanan panggil hidup saya, kalau saya menceritakan, waktu tidak akan pernah habis. Hanya mau mengatakan bahwa saya merasa bahwa memang kasih Tuhan kepada saya itu sungguh sangat luar biasa. Saya sendiri menyadari itu. Berawal mau mengikuti Tuhan, bahwa memang dari kecil ada cita-cita, tetapi setelah besar sudah mengenal dunia, tidak ada pikiran lagi untuk mau menjadi seorang suster begitu. Walaupun tinggal di asrama dan setiap hari, setiap bulan ada kunjungan dari suster, saya tidak punya niat atau pikiran untuk menjadi suster. Namun pada suatu hari setelah saya tamat dan kakak saya, dia mau menceritakan bahwa hidup di dalam biara itu sangat bagus, indah, gembira, dan saya merasa tertarik walaupun saya sendiri ya harus bagaimana. Tapi dengan niat tekad saya mencoba. Pertama saya masuk di biara Karmel, namun mungkin di situ bukan jalan saya. Akhirnya saya memilih tarekat dan diperkenalkan kepada saya suster-suster para malaikat. Di situ saya mulai mengenal dan saya pertama diterima oleh suster saya, Suster Maria Cecilia Tano, yang sekarang menjadi pimpinan saya. Antua ya. Suster Sisil sudah sangat mengenal saya, baik buruknya saya, Antua sudah tahu.
dan saya merasa bahwa memang itulah tangan Tuhan bekerja lewat Suster Sisil yang selalu membimbing menuntun saya walaupun kadang saya kepala batu ya. Tapi itu. Dan saya tidak pernah punya pikiran bahwa saya pada hari ini saya bisa mengikrarkan kaul kekal. Tapi puji Tuhan, ketika membuat lamaran dan di situ terima, Mother menerima saya, suatu kebahagiaan yang saya tidak bisa mengungkapkannya. Saya merasa bahwa memang mungkin ini panggilan Tuhan buat saya. Dan saya berterima kasih bahwa pada malam hari ini, tanggal 21 Oktober di Tanah Ewak ini, saya mengikrarkan kaul kekal saya. Dan semoga dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua menguatkan saya. Dan bukan hanya saat ini saja, tapi saya tetap memohon dari hari ke hari dan selamanya kita akan saling mendoakan. Memang kata dari Mother Teresa bahwa saya memanggil kamu bukan untuk kesuksesan, tetapi untuk kesetiaan. Disinilah bukti kesetiaan saya. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya mungkin langsung saja menyaringkan panggilan saya karena ucapan terima kasihnya sudah disampaikan oleh kakak saya. Oke, jadi judul panggilan hidup saya itu saya memberikan judul meninggalkan orang yang kucintai untuk mendapatkan mahat cinta. Jadi menjadi keinginan untuk menjadi seorang suster itu sejak saya di bangku SD kelas 4. Ketika itu di sekolah kami dikunjungi oleh suster dan saya melihat bagaimana suster itu dia bercerita tentang kehidupan religius, tentang kehidupan di biara. Dan saya merasa bahwa suster ini melebihi guru agama saya. Karena guru agama kalau dia mengajar dia harus lihat di buku, tetapi suster ini dari hati seolah-olah dia itu sudah Tuhan Yesus yang ada di depan saya. Dan dari sini saya merasa bahwa semoga suatu hari saya pun bisa seperti mereka. Dan dari situ ketika pulang sekolah saya ambil handuk lalu saya coba menutup kepala lalu saya lihat berkaca di depan cermin, saya coba melihat cocok tidak kalau saya suatu hari dipanggil suster. Dan dalam perjalanan waktu ketika menginjak masa SMP semua itu menghilang karena saya sudah mengenal yang namanya cinta monyet. Yang ada dalam hati saya, pikiran saya itu muncul kembali satu panggilan baru, yaitu membentuk sebuah keluarga yang baik. Dan saya coba berjalan hingga di bangku SMA. Ketika mungkin kelas 2 SMA, saya merasakan panggilan itu kembali muncul. Panggilan Tuhan itu lebih kuat daripada di waktu SD. Yang sejak saya mengenal cinta monyet ini, maka kehidupan rohani saya sudah berubah. Saya kalau misa itu saya tidak misa lagi. Mumpung karena tinggal dengan om saya yang muslim, maka saya pun dikatakan calon muslim. Karena doa-doa semua saya sudah lupa. Tetapi ketika masuk SMA, ketika bulan September itu adalah bulan kitab suci, para frater datang di kampung halamanku dan mereka mulai menyeringkan tentang kitab suci dan sharing tentang panggilan hidup mereka. Dan di situ membuat saya tertarik kembali untuk menjadi seorang suster. Dan di kelas 3 mendekati ujian terakhir, kami didatangi oleh suster-suster para malaikat. Yang waktu itu mereka datang, saya hanya melihat yang berjubah putih dan saya merasa bahwa saya lihat itu cahaya. Jadi saya rasa tertarik, wow, suster ini seperti malaikat yang benar-benar karena bajunya bercahaya. Dan yang saya kenal itu adalah Suster Cecilia. Dan setelah tamat, saya mencoba untuk bergabung bersama suster-suster para malaikat yang buka pada waktu itu di Maumere, dan saya masuk di tanggal 19 Mei 2007. Dan ya biasanya saya agak manja karena saya adalah putri sulung dan anak tunggal. Jadi memang agak susah juga karena sudah dimanjakan oleh keluarga.
Dan ketika saya masuk tidak mendapat dukungan juga dari keluarga karena mereka tidak bisa untuk melepaskan saya karena putri satu-satunya bagi mereka. Tetapi yang ada dalam hati saya katakan, Bapak dan Mama dan juga semua keluargaku, saya ini hanya dititip Tuhan sementara di tangan kalian. Sekarang Tuhan sudah mau mengambil salam, silakan kamu tinggal pasrah saja dan yakin bahwa suatu saat Tuhan akan kasih yang lebih banyak lagi. Dan dalam perjalanan waktu itu ya, saya adalah aspiran yang mungkin paling nakal yang membuat Suster Sisil harus kepala sakit untuk mengurus saya. Dan dengan bantuan Suster Sisil saya menjalani masa formasi di Maumere kurang lebih 1 tahun. Dan di tahun 2008 saya pergi ke Filipina untuk melanjutkan formasi saya dan bertemu dengan mamaku yang sekarang adalah Suster Romana. Dari beliau berdua inilah yang bisa menjadikan saya seperti ini. Mereka benar-benar mendidik saya bukan hanya sebagai seorang suster dan calon suster, tetapi benar-benar mereka mendidik saya itu seperti seorang anak. Dan mereka dari yang saya tidak tahu menjadi tahu, itu berkat kedua mama saya ini. Dan saya pernah berpikir kalau saya tidak pernah bertemu dengan kedua suster ini yang menjadi kedua ibuku, mungkin malam ini saya tidak akan bisa berdiri di sini. Dan dalam perjalanan hidup saya mereka selalu mendukung hingga pada 28 Mei 2012 saya mengikrarkan kaul pertama di Filipina. Kami 12 orang dan 10 orang Indonesia, 2-nya Filipina, 5-nya orang Kei dan 5-nya orang Flores. Dan sesudah itu saya bertugas juga di tanah Kei ini walaupun hanya 1 tahun lebih. Saya berkarya dulu di Klanit sana, jadi saya orang Klanit dulu. Dan setelah perjalanan waktu sesudah mendapatkan biara ini atau rumah ini mungkin 1 bulan bersama di Langgur, lalu saya kembali ke Maumere. Sampai sekarang 8 tahun berkarya di Maumere. Dan setiap kali dalam doa saya berkata bahwa Tuhan semoga suatu hari saya bisa bertemu kembali dengan keluargaku yang di Kenya. Karena yang seperti apa yang dialami oleh Suster Ferni, begitu juga yang saya alami. Pertama memang mendapat surat tugas bahwa saya berkarya di KI, itu memang saya harus meneteskan air mata. Karena yang kami kenal waktu itu KI itu sementara dalam peperangan. Dan memang orang tua juga mereka marah juga, Suster kok kenapa pilihnya di situ? Jadi saya bilang, inilah hidupku, Tuhan sudah pilih saya ke sana, mungkin saya bisa menjadi pendoa untuk membawa tanah Kei, mungkin tidak tahu kalau Tuhan membawa damai di sana. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan menjawab apa yang selama saya doakan di tanah Maumere. Suatu hari saya bisa ketemu dengan orang Kei, dan tepatnya di 11 Oktober dari tanah Maumere datang di tanah Kei, dan saya merasa bahwa 8 tahun yang lalu saya hanya bertemu dengan orang Klanit, tetapi ini malam saya bertemu dengan orang Kei seluruhnya. Dan saya juga berterima kasih khusus kepada keluarga besar Floba Murah. Mereka memang benar-benar menunjukkan bahwa kami tidak sendiri dan membawa juga adatnya Flores datang di sini. Saya benar-benar meneteskan air mata ketika diterima oleh saudari-saudariku Muslim. Mereka memberikan pengalungan. Itu adalah penghargaan besar bagi kami orang NTT. Toleransi kita tetap ada di mana-mana. Sekian dan terima kasih. Kami mempersilakan kedua suster untuk mengambil tempat di depan untuk pemotongan kue. Kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati untuk ke depan bersama kami, Bapak Pastor Agus sebagai Wakil Uskup sementara waktu untuk menggantikan Pastor Eko, dan juga pimpinan
komunitas Langgur dan Maumere, dan juga Romo Felix selaku mewakili keluarga besar NTT. Dan saya mengundang Bapak Kaanubun untuk mendampingi saya anaknya untuk memotong kue. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita menghitung 3 sampai 1 kue dipotong. Di atas kue ini ada sebuah lilin dan tulisan firman Tuhan. Tadi Bapak Bupati sudah memberikan nasihat kepada 2 sang jubilaris bahwa mereka hendaklah menjadi lilin. Maka kue ini melambangkan kedua sang jubilaris bahwa mereka akan tetap menjadi lilin yang menyala selama umur hidup mereka. Kita doakan bersama. Mari kedua sang jubilaris silakan memegang pisau berdua. Kita semua hitung 3, 2, 1. Silakan kue dipotong dan dibagi. Saling membagi kasih, bekerja sama untuk membagi kasih. Sudah ada di tangan masing-masing. Mari dipersilakan Bapak Bupati, kita menikmati bersama apa yang sudah ada di tangan. Para suster silakan. Pak Bupati, kami dari keluarga 2 suster meminta kesediaan Pak Bupati masih tetap berada di tempat, sementara yang lain bisa kembali ke tempat semula. Termasuk suster Ibu Latte bisa kembali ke tempat semula. Bupati dan
undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, jujur mendengar sambutan Bapak Bupati, saya sebagai pendatang baru di sini bergetar dan akhirnya mengetahui makna di balik sambutan yang hangat, persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu mesra di tempat ini. Ya, kami akan mewartakan lebih lanjut ke Flores, karena di Flores kami dengan mayoritas Katolik, pimpinan kami semua Katolik, jarang sekali ungkapan sejuk seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Maluku Tenggara. Saya berkata jujur, maka kami dari keluarga dua suster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Bupati dan sedikit kenang-kenang untuk Pak Bupati. Ini sarung untuk istri Bapak. Hidup ini semua berdiri dan menyanyi. Jom, mari jom. Nona sudah tahu sudah maju sudah. Hidup ini. Ada musik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Suster Vero Jodoa, Bapak promote ketemu lagu yang ini nih untuk memprasutukan ketong semua.
Terima kasih Bapak. Dan kalau ada perselisihan antara hati yang kurang, mari kita luruskan. Ini betul saudara-saudara. Pak Romo pu pastor punya saudara kandung, tapi saya punya sahabat yang saya setia kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kan? Sudah?
santap kasih bersama yang dipimpin oleh Pastor Elwis Lefubun MSc. Kepada Pastor disilahkan. Izinkan saya membawakan doa menurut iman dan keyakinan Gereja Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat dan berkat-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Teristimewa kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh merayakan syukuran kaul kekal dari kedua saudari kami pada hari ini. Engkau telah menuntun dan melindungi kami mulai dari misa hingga acara syukuran ini. Kini ya Bapa, kami akan mensyukurinya juga dengan santap kasih bersama. Berkatilah kami dan juga hidangan yang sudah tersedia. Semoga menjadi kekuatan bagi kami, terlebih-lebih untuk mencintai dan mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya hidangan ini juga mengingatkan kami akan penderitaan saudara-saudari kami yang ada di luar sana, dan semoga rahmat dan berkat-Mu turun dan tinggal pada mereka melalui tangan-tangan kasih-Mu yang selalu siap untuk menolong mereka. Ya Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas kami dan juga hidangan yang sudah tersedia ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan berakhirnya doa makan ini, maka berakhirlah sudah acara ini. Terima kasih dan sayonara. Kami